Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini kami dari kelompok 1 akan menyampaikan presentasi dengan materi Pancasila dalam paradigma negara hukum. Sebelum itu, dosen pengempu pada mata kuliah Pancasila ini adalah Bapak Baitowi, SHI, MHI. Dan selanjutnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Nama saya Ahmad Habibul Aziz, selaku moderator dalam presentasi kali ini. Yang kedua ada Saudari Adelia Sofianita sebagai pemateri pada presentasi kali ini. Yang ketiga Agung Cahyo Ramadhani sebagai presentasi dan host. Dan yang terakhir adalah Saudara Ahmad Novian Baidowi selaku pemateri dalam presentasi kali ini. Yang pertama adalah latar belakang yang langsung akan disampaikan oleh Saudara Agung Cahyo Ramadhani yang akan langsung disambung untuk rumusan masalah dan tujuan. Untuk Saudara Agung Cahyo Ramadhani, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Baik, di sini saya akan menyampaikan latar belakang sampai tujuan Pancasila dalam paradigma negara hukum. Nama Pancasila terdiri dari dua kata dari bahasa Sanskerta, panca yang berarti 5 dan sila yang berarti prinsip atau asas. Pancasila dapat diartikan sebagai rumusan dan pedoman hidup berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Istilah paradigma pada mulanya dipakai dalam bidang filsafat ilmu pengetahuan. Menurut Thomas Kuhn, orang yang pertama kali mengemukakan istilah tersebut menyatakan bahwa ilmu pada waktu tertentu didominasi oleh suatu paradigma. Paradigma adalah pandangan mendasar dari para ilmuwan tentang apa yang menjadi pokok persoalan suatu cabang ilmu pengetahuan. Pancasila sebagai paradigma, artinya nilai-nilai dasar Pancasila secara normatif menjadi dasar, kerangka acuan, dan tolok ukur segenap aspek pembangunan nasional yang dijalankan di Indonesia. Hal ini sebagai konsekuensi atas pengakuan dan penerimaan bangsa Indonesia atas Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi nasional. Rumusan masalah. 1. Apakah yang dimaksud dengan Pancasila sebagai paradigma negara hukum? 2. Apa saja ciri-ciri negara hukum Pancasila? Ketiga, bagaimana kedudukan Pancasila dalam konteks negara hukum? Keempat, bagaimana karakteristik Pancasila dalam negara hukum? Kelima, bagaimana nilai kesamaan Pancasila di hadapan hukum? 6. Bagaimana konsep Pancasila sebagai paradigma pembangunan hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara? Tujuan. Untuk mengetahui maksud ke-1. Untuk mengetahui maksud dari Pancasila sebagai paradigma negara hukum. 2. Mengetahui ciri ideologi negara hukum. Ketiga, mengetahui kedudukan Pancasila dalam konteks negara hukum. Keempat, mengetahui karakteristik Pancasila dalam negara hukum. Kelima, mengetahui nilai kesamaan Pancasila di hadapan hukum. Keenam, mengetahui konsep Pancasila sebagai paradigma pembangunan hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas penyampaian yang baik dari Saudara Agung Cahyo Ramadhani. Materi yang berikutnya adalah pengertian dari Pancasila
akan bersambung dengan materi ciri-ciri Pancasila dalam negara hukum yang akan disampaikan oleh Saudara Ahmad Novian Baitawi. Untuk saudara, tempat dan waktu saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menyampaikan pengertian tentang Pancasila dalam paradigma negara hukum. Next. Salah satu tujuan Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Hal ini mengandung makna bahwa tugas dan tanggung jawab tidak hanya oleh penyelenggara negara saja, tetapi juga rakyat Indonesia secara keseluruhan. Dalam kaitannya dengan Pancasila sebagai paradigma negara hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang akan dibentuk tidak dapat dan tidak boleh bertentangan dengan sila-sila di bawah ini. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian, substansi hukum yang dikembangkan harus berupa perwujudan atau penjabaran sila-sila yang terkandung dalam Pancasila. Artinya, substansi produk hukum merupakan karakter produk responsif untuk kepentingan rakyat dan merupakan perwujudan aspirasi rakyat. Next. Ciri-ciri negara hukum Pancasila. Pancasila dalam paradigma negara hukum. Next. Negara hukum Indonesia mempunyai ciri khas karena Indonesia mempunyai pandangan hidup bernegara, yaitu Pancasila. Pancasila diangkat sebagai dasar pokok dan sumber hukum. Maka negara hukum Indonesia dapat pula disebut negara hukum Pancasila. Salah satu ciri pokok dalam negara hukum Pancasila adalah adanya jaminan terhadap kebebasan beragama, freedom of religion. Next. Muhammad Tahrir Azhari mengatakan bahwa walaupun dalam penjelasan UUD 1945 digunakan istilah recharge, tetapi yang dianut oleh negara Indonesia bukan konsep recharge dan bukan konsep the rule of law, melainkan konsep negara hukum Pancasila yang mempunyai ciri-ciri: 1. Adanya hubungan erat antara agama dan negara. 2. Bertumpu pada ketuhanan yang Maha Esa. 3. Kebebasan beragama yang berarti positif. 4. Ateisme tidak dibenarkan dan komunisme dilarang. 5. Azas kekeluargaan dan kerukunan. Next. Terima kasih yang dapat saya sampaikan. Selebihnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penyampaian materi dari Saudara Ahmad Novian Baitawi. Selanjutnya adalah materi kedudukan Pancasila dalam konteks negara hukum yang langsung penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara adalah sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Posisi Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis negara, sehingga setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.
Kedudukan Pancasila berdasarkan teori Hans Nawiaski di atas Undang-Undang Dasar 1945, sumber dari segala sumber hukum, namun bukan merupakan dasar hukum tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Karena dasar hukum tertinggi dalam hierarki ialah Undang-Undang Dasar 1945 sesuai pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, sehingga dapat dipahami bahwa Pancasila bukan dasar hukum, melainkan sebagai sumber dari segala sumber hukum. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai materi kedudukan Pancasila dalam konteks negara hukum. Selanjutnya adalah materi karakteristik Pancasila dalam negara hukum yang akan disampaikan oleh Saudari Adelia Sofianita. Untuk waktu dan tempat, saya persilahkan. Terima kasih kepada menyampaikan karakteristik Pancasila dalam negara hukum. Pancasila mengandung 5 macam karakteristik. Yang pertama, Pancasila menghendaki keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat dengan mengedepankan asas kerukunan. Asas kerukunan dalam negara hukum Pancasila dapat diartikan maknanya secara positif maupun negatif. Dalam makna positif, kerukunan berarti terjalinnya hubungan yang serasi dan harmonis. Sedangkan dalam makna negatif, berarti tidak konformatif, tidak saling bermusuhan. Dengan demikian, pemerintah dalam segala tingkah lakunya senantiasa berusaha menjalin hubungan yang serasi dengan rakyat. Yang kedua, Pancasila menjamin adanya kebebasan dalam beragama. Hal ini menunjukkan adanya komitmen yang diberikan oleh negara kepada warga negaranya untuk menerapkan kebebasan dalam memeluk agamanya masing-masing tanpa harus khawatir terhadap ancaman dan gangguan dari pihak lain. Yang ketiga, Pancasila mengedepankan asas kekeluargaan sebagai bagian penyelenggaraan pemerintah. Asas kekeluargaan ini memberikan kesempatan atau peluang kepada rakyat untuk tetap bertahan dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraannya. Yang keempat, Pancasila mengedepankan prinsip persamaan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Secara konstitusional, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28D memberikan landasan untuk lebih menghargai dan merasakan prinsip persamaan dalam kehidupan negara hukum Pancasila. Next. Selanjutnya, nilai kesamaan Pancasila di hadapan hukum. Yang pertama, persamaan dalam perlindungan di hadapan hukum atau equal protection on the law. Artinya, bahwa setiap orang itu memiliki hak yang sama untuk memperoleh perlindungan dari negara. Bukan hanya orang-orang tertentu saja yang mendapatkan perlindungan, tetapi semua orang itu berhak mendapatkan perlindungan selama negara Republik Indonesia. Yang kedua, persamaan keadilan yang setara di hadapan hukum atau equal justice under the law. Setiap orang negara harus mendapatkan keadilan atau diperlakukan secara adil oleh aparat penegak hukum atau pemerintah. Nomor 3, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum. Yang keempat, setiap orang berhak untuk mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Yang kelima, setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas penjelasan dari Saudari Adelia Sofianita. Kemudian sampailah kita
pada materi terakhir dalam presentasi kali ini, yaitu Pancasila sebagai paradigma pembangunan hukum yang akan disampaikan oleh saudara. Untuk saudara, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih untuk moderator. Baik, di sini saya akan menyampaikan Pancasila sebagai paradigma pembangunan hukum. Pembangunan nasional yang dilancarkan negara pada akhirnya merupakan usaha modernisasi dalam berbagai bidang kehidupan. Kondisi ini dapat Interupsi. Ada gangguan suara, Saudara Agung. Baik, moderator, saya ulang. Pembangunan nasional yang dilancarkan negara pada hakikatnya merupakan usaha modernisasi dalam berbagai bidang kehidupan. Kondisi ini dapat diartikan sebagai suatu usaha transformasi total dari pola kehidupan tradisional kepada pola kehidupan modern, sesuai dengan kemajuan zaman serta didukung oleh ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam negara yang sedang membangun seperti Indonesia, hukum senantiasa dikaitkan dengan upaya-upaya untuk mencapai taraf kehidupan yang lebih baik daripada yang telah dicapai sebelumnya. Peranan hukum menjadi semakin penting dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan. Dengan demikian, pembangunan hukum dalam kerangka pembangunan nasional harus dilakukan atas dasar nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Nilai-nilai tersebut merupakan hasil konsensus bersama dari masyarakat yang menjadi sumber dan motivasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yang dalam konteks Indonesia disebut dengan Pancasila. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selebihnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas penyampaian materi terakhir dari Saudara Agung Cahyo Ramadhani. Sampailah kita pada penghujung presentasi kali ini. Izinkan saya sebagai moderator untuk menyampaikan kesimpulan dari materi Pancasila dalam paradigma negara hukum. Sebagai suatu paradigma pembangunan hukum, Pancasila menghendaki bahwa perkembangan dalam masyarakat menjadi titik tolak dari keberadaan suatu produk hukum. Hukum diarahkan untuk menjawab nilai-nilai kebutuhan masyarakat yang berubah dan hasilnya berisikan kemajuan dan pembaruan serta peningkatan hukum terhadap masalah yang diaturnya. Baik, itulah kesimpulan dari materi Pancasila dalam paradigma negara hukum. Saya selaku moderator meminta maaf sebesar-besarnya jika ada salah kata atau kurang dalam menjelaskan materi kali ini. Dan saya mewakili juga memohon maaf bila materi yang disampaikan kurang dimengerti. Presentasi kali ini saya tutup dengan kata jazakallahu khairan katsira. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.